Gue nggak tahu kok bisa keterima ya. Iya, gue langsung endin tadi soalnya tiba-tiba ada. Sorry. Gue kaget sumpah. Gue kira apa? Wait, gue mau lanjutin cerita yang tadi. Apa sih? Yang VSD, yang septal defect. Nah, jantung bocor septal, septal defect ya. Itu untuk sembuh, bukan sembuh sih. Untuk kembali seperti semula itu susah. Tanpa operasi ya, susah. Apalagi lu udah masuk ke umur 18 tahun. Itu udah almost impossible. Itu tanpa operasi. Berapa? 3. Aku semester 3. Aduh, mata gua lagi. Jangan konsul yang berat-berat ya teman-teman. Ada hubungan sama ada anemia vertigo. Kalau lu anemia ya lu pusing lah. Bentar, ada yang chat gue. Bentar. Gue udah 25 lagi. Kalau operasi FSD gitu, operasi bedah besar atau dimasukin laut aliran darah? Kayaknya bedah besar gak sih? Saya gue. Soalnya bocornya di septal bro. Septal tuh kayak jantung lu ya. Terus ada pembatasnya di tengah. Pembatasnya bocor gitu. Dan I think walaupun soalnya itu bakal susah. Soalnya masuknya dalam banget kalau bagian septal. Kalau tetra oval tuh masih oke. Soalnya dari jantung bisa langsung ketemu. Kalau mau septal, nah masuk turun masuk gitu. Tapi nggak tahu sih ya teknologi sekarang udah bisa atau nggak. Saya mau nanya kalau pusing karena duit. Itu saya kalau mau nanya pusing karena duit menipis itu penyakit apa? Penyakit malas, soalnya malas cari duit. Tumben banget belum tidur soalnya ya ada deh. Gue cek kolesterol ya, kalau lewat lengan jari tuh 208. Tuh. Tapi kalau diambil di tangan nah itu kan bisa beda. Oh, emang bisa? Gue nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu. Kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Kolesterol, bentar yang kolesterol mana? Tapi jujur gue nggak tahu kalau ini kolesterol. Bentar, lu pakai teknik cara ceknya apa? Oh gue ngerti. Gini, soalnya gue lupa ternyata gampang banget penjelasannya cowok. Soalnya kolesterol tuh bakal numpuk di pembuluh darah lo. Dan bakal makin gampang numpuk kalau pembuluh darah yang kecil. Pembuluh darah mana yang paling kecil? Ya di jari gitu. Soalnya di tangan makin gede. Jadi kalaupun mau kolesterolnya numpuk susah. Itu sama aja kayak gini loh. Lu taruh pasir di kain itu ya yang keluar dikit aja kan. Kebanyakan ngestak. Tapi kalau lu taruh pasir di atas saringan lebih banyak yang turun gitu aja. Soalnya lebih gede kan lubang-lubangnya. Ijazah Om Asli? Enggak bro, gue belum ada ijazah. Ijazah apa dulu nih? Ijazah SMA mah ada. Halo Syah dari FK Unut. Buset, FK Unut ngapain kesini? Kan baru ini heboh rahim copot. Emang rahim serapu itu. Baik teman-teman, karena gue juga udah lihat pembahasan dari dokter-dokter spesialis yang sangat kece banget itu. Pembahasannya gini. Kan kebetulan gue nggak di sana ya, gitu ya. Kita pakai skenario pertama, di mana? Bentar, gue cerita dulu ya. Gini, plasenta tuh nempel di rahim dan bakal berangsur lepas sendiri. Bukan lepas sendiri, melemah sendiri, kayak nggak serekat itu lagi dari rahim secara bertahap.
Nah kalau masih baru tuh biasanya masih keras banget tuh sambungannya. Nah kasus yang kemarin tuh, dan juga ada kasusnya lumayan umum kok. Kalau vagina keluar tuh lumayan umum. Maksudnya nggak umum banget, cuman dibandingkan rahim copot ya lebih umum gitu. Nggak itu bisa keluar kalau ditarik ya. Ditarik bisa keluar kalau ketarik. Either ditarik dengan kuat ataupun emang dari kondisi ibunya itu plasentanya nggak longgar gitu loh, tetap kuat gitu. Jadi ada beberapa kasus di mana vaginanya keluar tapi nggak sampai cepet. Kalau yang keluar tuh masih umum. Nah skenario pertama, vaginanya keluar terus digunting, itu certainly sangat possible. Karena vagina keluar tuh possible banget. Tapi copotnya kan nggak terlalu possible. Jadi dipotong pun tinggal dipotong aja. Oke. Bisa. Kemungkinan kedua, kalau vagina yang keluar dan salah satu penyebab vagina keluar itu karena hormon progesteron saat lo hamil tuh tinggi banget kan. Dan apa yang dilakukan oleh hormon progesteron adalah melunakkan jaringan tubuh lu. Kan vagina tuh kayak digantung pakai tali gitu lah kan. Nah kalau digantung pakai tali, nah kalau lu hamil, talinya nih rapuh. Jadi kalau ketarik, putus keluar vaginanya. Nah tapi kalau in extreme way, itu bukan penggantungnya aja yang rapuh, tapi sampai bibir di vaginanya, bibir vagina di cervix penyambung vagina sama ovariumnya itu rapuh. Jadi kalau ditarik copot. Tapi itu pun tariknya bukan tarik copot gitu, enggak, itu harus tarik gitu. Harus ditarik kuat banget gitu loh. Aku belum belajar sampai sini. Gue juga belum belajar sampai sini. Gue belajar dari internet aja. Maksudnya kita belajar dari jurnal aja. Kalau sekedar ini ya, sekedar tertarik. Kalau usus robek apa nih? Kalau usus robek kan lumayan umum ya, dibanding rahim keluar. Tarik tambang kagak lah. Saya mau nanya, ada hubungan gak kolesterol sama darah tinggi? Darah tinggi itu bikin apa? Tekanan darah lu tinggi. Berarti tekanan dalam pembuluh darah lu tinggi. Otomatis bisa ngebuat kolesterol makin nempel-nempel deh di sekitar di dinding pembuluh, di dinding saluran darah lu. Dan kolesterol makin tinggi gitu. Bisa juga karena soalnya kalau tekanan darah yang tinggi, otomatis aliran darah makin cepat. Jadi makin besar kemungkinan untuk nyangkut gitu. Lagi ya. Tadi ke N ya sengaja. Soalnya ada yang masuk gitu loh. Perut dipijat itu aman gak? Perut dipijat, bentar. Oke. Perut dipijat saat hamil, kalau dengan orang yang profesional boleh. Maksudnya disarankan sih nggak usah main-main sama kemampuan Tuhan gitu. Nah tapi ada salah satu situasi di mana justru dipijatnya tuh sangat dianjurkan teman-teman, tapi harus dengan orang bersertifikat. Adalah di mana saat, kalau biasanya kan orang hamil tuh kepalanya di bawah, ini saat dimana bayi yang bawah tuh kaki gitu. Jadi itu dipijat buat diputer gitu. Jadi diputer yang awalnya kepalanya di atas dikebawahin gitu loh. Tapi ini pun harus dengan pengetahuan medis yang bagus. Soalnya jangan sampai kita harus USG dulu, apakah ini tali pusarnya nggak bakal ketarik, posisi plasentanya ini nggak terlalu jauh. Kan kalau terlalu jauh
posisi plasentanya kalau diputer ya plasentanya copot dong gitu kan. Gue nggak tahu emangnya sungsang, bentar gue nggak tahu namanya sungsang ya, bayi sungsang. Nah iya benar bayi sungsang. Nah iya bayi sungsang maksudnya. Aku nggak bidan, aku masih manusia biasa teman-teman. Nanti lengket dagingnya kalau dipijat apa sih? Hah? Apa nih? Daging lengket gue nggak tahu. Sen, soal darah manis apa solusinya biar cepat sembuh? Jangan makan gula, teman-teman. Darah manis jangan makan yang manis. Gitu. Sebenarnya gitu teman-teman. Kalau soal darah manis ya jangan makan yang manis-manis. Gitu aja. Simple kan. Tapi masalahnya kalau udah DM, yang mana DM tuh sebenarnya darah manis ya, itu sembuhnya susah sih. Itu harus intensif. Dan lu harus konsisten dan disiplin untuk patuhin dokter lu. Karena itu susah buat ditanganin ya. Sampai jumpa di Pimnas. Ayo kita ketemu di Pimnas. Tentang VSD tadi dong, bener gak tuh darah bersih dan dokter campur? Iya. Jadi kayak ini loh, semisalnya ada 2 kamar kan, kamar saudara lu sama kamar lu. Kamar lu kan relatif bersih nih, gitu kan. Kamar saudara lu itu bau gitu kan, bau soalnya bajunya diberantakin kemana-mana, kaos kakinya nggak dikeluarin, disimpan di dalam kamar, which is bau gitu kan. Terus bapak lu tiba-tiba dia hancurin tembok di antara kalian berdua. Kira-kira bau dari kamarnya saudara lu itu masuk ke kamar lu nggak? Masuk dong. Dan ya itu maksudnya kecampur darahnya, kotor. Sebenarnya nggak kotor sih ya. Itu bukan kotor, maksudnya bukan kotor, tapi darah yang nggak ada oksigen ketemu sama darah yang beroksigen. Gitu, itu aja sih. Biduran obatnya apa? Sumpah. Kalau kalian tahu seminggu lalu gue kena biduran. Gue tuh alergi, cuman gue nggak tahu alerginya apa. Jadi kalau kalian biduran, untuk sekarang ya, kalau kalian biduran minum cetirizine. Cetirizine, bentar, kalau di bawah apa ya? Kalau kalian 18 tahun ke atas, itu makan cetirizine 10 mg 1 kali 1 hari. Boleh 2 kali 1 hari, asalkan lu makannya pagi sama malam. Tapi kalau makannya siang 1 kali aja cukup. Nah, dan lu ya tunggu, kalau hari itu biduran hilang ya kemungkinan besar sih hilang gitu. Gue aja kemarin kena biduran, bangun-bangun gue langsung makan 1 cetirizine tak, 2 jam kemudian hilang. Bekasnya nggak hilang, cuman nggak gatal lagi gitu lah. Enggak, biduran tuh reaksi alergi teman-teman. Gak mungkin juga dong banyak nyamuk yang gigit lu sebanyak itu. Gue batuk gak sembuh-sembuh, Sen, capek banget, apa obatnya? Nah, kalau batuk yang gak sembuh-sembuh itu justru kita harus takut tuh. Karena kok gak sembuh-sembuh gitu kan. Ya, makanya ke dokter. Apalagi kalau udah minum antibiotik tapi tetap gak sembuh, kemungkinan besar sih tanya ke dokter aja. Gue belum dokter. Weh, apa nih? Wait. Ben, gimana cara Ben? Oke. Gimana cara Ben sih? Oke, udah ke Ben. Oke, udah ke Ben. Berarti aku lagi biduran dong. Iya, kayak kegigit nyamuk gitu loh, tapi satu badan. Bubur ditendang apa dilempar? Kalau aku di ini sih, ditumbuk sih. Itu tapi alergi tuh bisa sembuh kan? Alergi tuh nggak bisa sembuh teman-teman. Reaksinya bisa sembuh, tapi alerginya nggak. Kayak yang tadi gue bilang cetirizine kan. Anggap aja gue alergi udang.
Terus gue makan udang gue alergi. Gue makan cetirizine ya gatal-gatalnya hilang. Tapi kalau gue makan udang lagi tetap gatal-gatal lagi gitu. Tapi sebenarnya ada sih metode buat ngilangin alergi, bukan ngilangin, supaya nggak separah itu alerginya. Cuman ya gak usah dibahas deh, kepanjangan ntar. Waktu itu pakai daun tapi gak tahu daun apa sembuh. Apa nih yang mana nih? Lanjut. Paling males ngabisin antibiotik. Teman-teman ingat ya, kebanyakan obat itu lu bakal dikasih antibiotik dan obat lainnya. Mostly kebanyakan obat lu bakal disuruh Bu minum obat ini, kalau batuknya udah hilang gak usah dimakan lagi, gak usah diminum lagi. Tapi antibiotik mau lu sembuh ataupun tidak itu harus habis, gak boleh enggak gitu. Bedak buat apa? Kalau main Minecraft suka pusing itu kenapa ya? Itu bentar, gue kok lupa. Soalnya gue penderita itu juga. Apa sih? Motion sickness. Ya, itu motion sickness. Itu emang ada beberapa orang yang kayak gitu. Contohnya gue itu motion sickness. Jadi kayak kalau main Minecraft atau main PS yang layarnya gede kan, itu motion sickness ya. Soalnya tuh kayak gini. Itu mata lu nggak sinkron sama badan lu, itu otak lu aja. Kan otak lu perhatiin waktu main Minecraft itu kan banyak gerak ya. Kiri kanan, atas, jalan, depan, belakang kan. Tapi badan lu tetap diem doang. Jadi kayak otak lu pusing nih. Ini orang lagi jalan apa lagi kagak jalan gitu kan. Dari mata jalan tapi ini tangan sama kaki nggak gerak-gerak. Pusing deh kita. Gitu aja sih simpelnya. Aduh. Pengaruhnya apa? Aku dulu nggak pernah nggak habisin antibiotik. Takutnya kembali teman-teman. Takutnya kembali masalahnya. Gitu. Takutnya kembali. Spesialis apa? Rencana mau ortopedi sih. Ortopedi. Biar gua jadi berotot. Setiap pagi bersin mata gatal tuh kenapa ya? Coba banget perlu kamarku bersih. Gue nggak tahu sih. Penyebabnya apa? Ke dokter. Coba ke dokter. Tapi kalau lu udah ke dokter sembuh, terus kambuh lagi, dokter sembuh, berarti lingkungan lu yang bermasalah. Kalau nyium bau wangi atau rokok langsung pusing itu normal nggak sih? Seingat gue normal kok. Tapi gue nggak tahu alasannya ya, gue nggak bisa jelasin. Tapi normal kok. Soalnya gue kalau nyium bau terlalu banyak ya pusing juga. Nah, kalau setiap udah dingin gatal-gatal termasuk alergi kah? Teman-teman, jujur aja. Awalnya gue kira juga gitu. Awalnya gue kira gue ini alergi dingin. Tapi di dunia medis tuh gak ada alergi dingin. Sebenarnya ada. Tapi kalau lu beneran alergi dingin, lu gak bisa pakai AC. Soalnya itu kedinginan. Kebanyakan yang sering disalahartikan sebagai alergi dingin itu adalah alergi debu. Itu sering disalahartikan sebagai alergi dingin gitu. Tapi saran gue, lu pergi ke dokter apa sih namanya? Lupa gue. Penyakit dalam dokter alergi minta prick test gitu. Ntar lu ditotolin pakai berbagai jenis bahan. Ntar dilihat alergi yang sama yang mana. Temenku ada yang siap makan, kenyang, dia bersin dan selalu gitu. Hah? Kasus baru nih, gue nggak tahu. Bentar deh. Menarik juga tuh. Siap makan, dia bersin. Nggak tahu gue. Kalau mau belajar kalkulus berarti harus paham dasar. Everything harus pinter dasar teman-teman. Saya emang bener ya kerokan itu nggak ngilangin masuk angin, enggak. Saya bilang ngilangin masuk angin. Cuman gini teman-teman, rasa nggak nyaman di badan itu yang which is kita selalu bilang masuk angin, itu nggak bisa disembuhin sama
kerokan. Cuman kerokan tuh bisa ngebuat lebih baik. Kenapa? Kalau lu dikerok set, 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 set. Yang terjadi sama belakang lu apa? Merah kan? Itu ngebuat inflamasi, yang mana nyebabin darah datang ke bagian itu. Darah yang datang biasanya bawa sitokin inflamasi, antibakteri, antibody, dan itu bakal ngebuat badan lu jadi nyaman, soalnya lebih banyak darah yang dipasok ke situ. Itu ngebuat badan lu lebih nyaman. Makanya sering dikira, makanya kayak after dikerok itu terasanya enak, nyaman gitu loh. Dan ya emang gitu fungsinya itu. Seingat gue di Korea udah ada nggak sih yang mulai kembangin, Korea apa di mana gitu, sebagai kerokan sebagai terapi komplementer. Kalau aku pakai AC sakit loh. Apa nih? Cek AC-nya, jangan sampai AC-nya banyak debu. Udah lah ya, udah nggak cantik lagi. 0123 kita selesai. Berarti jam 1.23, jam 1:23. Kalau WIB jam 00:23 gitu lah. Wita jam 1:23. Pijat syaraf? Hah? Gue nggak tahu nih. Gak pernah denger pijat syaraf. Nggak tahu. Saraf ngapain dipijat ya? Gue nggak tahu pijat saraf. Makanya gue nggak tahu. Pijat urat. Mantuk banget lagi, Syal. Kan katanya di bagian kaki tangan kan ada saraf yang nyambung gitu. Bro, di sini saraf. Ini ada saraf, tangan gue ini juga saraf gitu. Sendi maksudnya. Oh, sendi gitu. Gimana kabarnya, Sain? Sumpah, gue tuh kayak mau capek banget coy sama kehidupan ini. Bentar, ini pijit saraf tuh yang mana sih? Makan bertanya teman-teman, lagi berapa menit ya? 10 menit lagi selesai. Yeay. Best friend. Yeay. Forever. Bentar. Forever. Bentar gue cek ya. Pijit saraf. Pijit saraf. Oh, yang di kaki. Apa sih? Ini pijit saraf. Emang bisa? Bentar ya, gue liat ya. Nah, oke, gue liat yang ini. Katanya kalau bisa dipijit bagian sini tuh untuk mata, untuk otak, ini untuk mata, ini untuk lambung. Apakah ini masuk akal? Teman-teman? Sebenarnya jujur masuk akal. Walaupun gue nggak bisa buktiin apakah ini benar atau salah. Tapi secara teori itu bisa, karena saraf di badan lo itu saling terhubung. Dan ada beberapa, dan karena saling terhubung, jadi kalau lo coba
geraksiin di salah satu sudut dari satu ujung lainnya bakal kena juga gitu lah. Itu masuk akal. Makanya pengobatan tradisional yang kalian tahu, contohnya akupuntur itu masuk akal. Dan itu manifestasi contohnya juga tuh, maksudnya itu penyakit ini kebanyakan penyakit di manusia itu kelihatan maksudnya kelihatan dari badannya sendiri gitu lah. Jadi kayak contohnya lu tahu gak sih yang tangan yang bisa baca tangan, wah ini sih pak penyakit ginjal ya, itu masuk akal, bisa. Tapi susah sih ya, cuma dokter senior kan. Bahkan dokter senior tuh pasiennya datang set ibu reumatik artritis ya, bisa ditebak dari jalannya doang. Atau masuk set cium baunya, ibu diabetes mellitus ya, bisa tahu, itu normal. Dan banyak cara diagnosis lain yang sebenarnya tidak konvensional, tidak ada standarnya, tapi bisa. Pakai palu yang kreopatrik apa sih, lupa. Iya ada sunflower. Terapi jalan di batu putih yang itu yang timbul itu untuk inian saraf, iya itu masuk akal. Karena emang banyak saraf di kaki, dan seperti yang gue bilang tadi, saraf itu saling terhubung. Dan itu bakal lu cari saraf dimanapun saraf itu berada, ujung-ujungnya pasti di otak gitu loh. Kita bahas masa depan teman-teman. Menurut kalian iya cuy juga ya, cara ini pelajaran masih baru banget sih, masih fresh dari otak gue. Kalian pernah lihat, kalian punya keluarga atau kalian punya teman yang misalnya kakinya sakit, ngerti nggak? Kayak kakinya sakit sebelah, kayak either kaki kanannya sakit, kaki kirinya sakit gitu loh. Kalau kalian punya, either karena sakit atau cedera gitu. Tapi kan kalau gitu dia bakal susah naik tangga kan, naik tangga. Cara tangannya tuh kayak gini. Jadi ini kan kaki ya, naik tangga ya. Kalau kaki kirinya ini sakit, kalau dia naik tangga tuh kaki kirinya yang langkah, naik, oke, naik, oke, naik, oke. Jadi bukan naik, tapi naik, oke, naik, oke, naik, oke gitu. Kalau turun kebalikan gitu lah. Itu aja sih. Udahlah gue ngantuk lah, capek. Mana masih jauh lagi yang kecantiknya. Udah, gue mau tidur ya teman-teman. Baik, mungkin sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan selalu tetap. Iya sih ya. Tapi gue nggak tahu apakah gue bisa bertahan 5 menit lagi. Makanya kalian juga gak ada komen, jadi gue nggak tahu harus bahas apa. Kenapa gak tidur? Tunggu 23. Udah gue tidur ya. Baik teman-teman, udahlah hari ini kita nggak apa nih. Oke, ada lagi nih. Oke, kita bahas ya. Appendix itu apa penyebabnya sih? Sebenarnya teman-teman, appendix itu adalah organ yang gak guna. Organ yang bekas if you can say bekas evolusi manusia ya. Soalnya appendix dulu tuh penting waktu kita masih makan mentah-mentah. Sekarang kan udah gak makan mentah-mentah ya, jadi gak sepenting itu. Dan appendix itu terjadinya apa? Itu karena bagian appendix itu seharusnya makanan seharusnya nggak masuk ke situ. Tapi ada beberapa kasus di mana makannya nyantol di sana tuh. Kebanyakan ada makanan keras kayak biji-bijian,
Maksudnya biji-biji kayak biji cabe, biji jambu gitu. Dia masuk tuh di sana, set, gak keluar, inflamasi, operasi, gunting, set, buang gitu. Komen apa nih yang gak masuk? Aduh. Tapi kok kenapa kok bisa bengkak dan pecah? Karena inflamasi, teman-teman. Inflamasi tuh makin gede, tak, meledak. Gak meledak juga sih. Dan juga itu karena stres. Maksudnya bukan stres di orangnya, stres di jaringannya. Semisal aja, kalau gue kayak gini sakit nggak? Enggak. Tapi kalau diginiin 1000 jam sakit nggak? Ya sakit. Sama aja kayak appendix. Kalau dimasukin kalau disangkutin disangkutin biji jambu, mati nggak? Enggak. Tapi sakit nggak? Enggak. Tapi kalau 1000 jam tetap nggak berubah, ya jaringan di sekitarnya jadi stres, jadi mati gitu. Buah konsul teman-teman, besok gue banyak banget tugas gue harus ketemu ibu hamil lagi. Efeknya kalau meledak, bukan meledak sih, bocor ya, sebenarnya lebih bocor. Efeknya kalau bocor ya lagi lu harus cuci abdomen, lu harus cuci usus. Maksudnya bukan cuci usus ya, bukan flush usus ya, bener usus lu dicuci. Pertama, appendix nyambung kemana? Ke usus besar. Usus besar ada apa? Ada kotoran. Jadi kalau meledak, kotorannya keluar tuh dari usus lu, menuhin rongga perut. Jadi perut lu kena penuh dengan kotoran gitu loh. Dan maksud gue bersihin ya, ntar lu dibelek kan, dibuka perutnya, set, itu kan penuh kotoran semua tuh ya. Pertama digunting, jahit appendixnya biar nggak keluar lagi. Terus usus lu dikeluarin, terus dicuci di baskom gitu loh. Terus dimasukin lagi kalau udah bersih dari kotoran gitu. Kalau udah operasi bakal bisa normal, bisa kok kalau gitu dong. 1 menit lagi. Yeay. Best friend. Yeay. Forever. Cuci pakai air sabun? Enggak dong. Enggak dong. Ntar mati maksudnya. Apa gitu doang? Hah? Gue mau ambil spesialis gak tahu. Kayaknya saraf apa kardio ya. Pakai larutan NaCl, enggak NaCl dong. Kalau NaCl mah dikasih garam dong. Asin ntar. Asin. Gastro kan gue belum tahu ya. Gue belum dapet passion gue sih. Oke teman-teman, mungkin sekian ya live kali ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, selalu menyayangi, dan jangan lupa guys, Tuhan itu satu dan kita harus patuh teman-teman ya. Tetaplah berada di jalan Tuhan. Oke, assalamualaikum.